Kali ini EPV saya mengalami kerusakan pada handle luar sebelah kanan belakang. Seperti ini. Saya lepas. Dia ada lubang persegi ya. Ini buat tempat pengaitnya. Ini lubang buat dua lubang ini buat tempat baut. Dia ada tulisannya R. Ini menandakan right sebelah kanan. Ini patah pada bagian sininya nih. Dia ada per di sebelah sini yang terlihat di kamera. Ini untuk menahan ketika kita buka handle dari luar, tapi dia patah pada bagian pegangannya ya, sehingga tidak bisa dibuka dari luar. Dan biasanya EPV patahnya itu dari kisaran sini nih biasanya. Nah, kali ini patahnya di bagian sini. Jarang-jarang nih EPV patah bagian sini. Biasanya di sini. Ini handle-nya barang KW ya, saya beli sekitar 3 bulan yang lalu karena yang aslinya patah, jadi saya beli yang KW. Memang dasar KW ya hanya bertahan 3 bulanan. Oke, kayak gini nih, jadi bolong. Ya lanjut, karena dari sini nggak bisa dibuka, dari dalam nggak bisa dibuka ya, dari luar nggak bisa dibuka, jadi saya harus ngebukanya dari sini tadi. Nah itu dari situ, cuman nggak kelihatan ya. Baiklah kalau begitu. Berhubung udah saya buka dari dalam tadi cuma nggak kelihatan, saya tarik aja. Seperti inilah penampakan ketika sudah saya bongkar ya door leadingnya. Dia ada switch power window, dia harus dilepas dulu. Handle dalam, handle bukan dalam. Dia ada pengunci pintunya tipe X, ini warna chrome ya. Dia harus diputar buka tutupnya nih, buka tutup pentilnya ini. Lumayan sini masih orisinil, belum diapa-apain, masih plastik tanpa peredam. Kemudian di sini ada 2 besi, satu buat membuka. Jadi ketika kita pencet, ketika kita tarik ini karena udah dilepas ya, otomatis dia akan, besi yang atas ini menarik. Nah ini buat membuka pintunya ya, berpengaruh terkoneksi kepada handle dalam dan handle luar yang udah saya lepas. Kemudian besi yang di bawahnya ini buat pengunci, ketika kita kunci dari sini, nah dia akan bergerak maju ke kanan. Ketika kita buka, dia akan bergerak ke kiri. Ini fungsinya daripada 2 ini. Dia ada lem-lem nih, seperti lem ini ya, kayak karet aspal gitu ya, mirip-mirip karet aspal gitu. Rekat banget nih, dari baru nih, dari tahun 2004 Desember sampai sekarang kerekatannya masih kuat banget. Saya akuin Suzuki memang membuat kualitas itu memang bagus ya, bukan kuantitas, tapi kualitas yang dia utamakan. Cuman entah kenapa kok ya, masyarakat kurang gitu yakin sama Suzuki, padahal bagus. Ngebukanya agak susah. Dia ada beberapa pin ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sama yang tengah ada nih kalau nggak salah 12.
lebih kurang 12 deh, 12-13. Jadi ketika kita lepas, kita hanya butuh lepas 2 baut ya, baut handle dalam sini kita buka, sama baut yang handle buat tutup pintunya nih sebelah sini nih. Kita buka 2, kemudian kita congkel pakai tangan aja sih biar nggak lecet, atau pakai obeng yang dibalut sama kain ya biar nggak lecet ini catnya. Kalau saya sih pakai tangan, pelan-pelan sampai bunyi tek 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 tek, pelan-pelan. Kemudian ini ketika sudah lepas, handle tangan ini didorong ke belakang. Pokoknya ada modenya didorong ke belakang supaya nggak patah nih. Mana nih? Ini ada kayak pinnya kecil-kecil nih patah. Pinnya saya udah pada patah nih. Saya lupa mendorong ke belakangnya. Setelah semuanya sudah kita lakukan, kita angkat ke atas. Kita angkat ke atas. Door leadingnya kita angkat ke atas, baru tarik keluar. Ketika ditarik, ini masih nempel nih switch power window. Jangan lupa untuk dilepas dulu. Cara ngelepasnya gampang sih, nggak terlalu rumit. Kayak ada ada yang perlu ditekan sedikit. Oke, kemudian alat-alatnya sederhana. Saya hanya pakai obeng kecil-kecil kayak gini. Nih, seperti ini. Kemudian lem Korea sama kawat. Nah, saya ini handle aslinya nih. Handle asli EPV-nya nih yang bawaan dari tahun 2004 Desember nih, asli bawaan pabrik. Nah, dia patahnya di sini yang kayak tadi saya bilang. Ini kerusakan yang ada pada umumnya ya di handle EPV. Ah, ini buat pengaitnya nih. Ada pengait besi yang buat narik handle di bagian dalam. Nah, saya butuh lem Korea, saya tempel nanti di bagian sini. Kelihatan? Ya, di bagian sini langsung saya tempel. Kemudian udah saya lobangi. Kelihatan, mudah-mudahan ada lubangnya. Nah, tuh kelihatan tuh lubangnya tuh. Harus tembus ya. Tuh, kelihatan kan lubangnya. Kemudian ini juga saya lobangi juga nih bagian sini. Tuh, kelihatan ya lubangnya tuh. Nah, fungsinya ketika saya tempel nanti pakai lem, saya sih beli lemnya yang murah-murah nih 5.000 perak, 6.000. Nih, ketika saya lem nanti seperti ini. Nah, lubang yang tadi itu fungsinya buat memasukkan kawat. Jadi dia selain kita lem pakai lem Korea ya, pakai lem kayak power glue gitu. Ketika sudah nempel, lubang yang tadi saya kasih tahu yang kayak gini nih, harus kita masukin kawat untuk memperkuat aja sih. Ya, memperkuat, memperpanjang lagi umurnya. Ya. Nanti akan saya praktekkan. Tapi ketika setelah sudah selesai, biasanya kita juga buka handle dari luar ya, pelan-pelan pakai perasaan. Karena takut patah lagi. Patah sih bisa, cuma mungkin jangka waktunya lama. Ya tergantung kita cara pemakaiannya ya. Oke. Ya, seperti ini hasilnya nih ya. Tuh, udah saya lem. Tadi saya ini ada bekas abu rokok, saya kasih abu rokok ya biar semakin rekat. Kamu ambil minum sendiri di sana. Tinggal saya kasih kawat ya yang udah saya lobangi itu. Cuman nggak bisa sambil dikamerain karena saya sendiri ngerjainnya. Tapi saya akan jelaskan secara detail nanti. Udah saya lem,
beginilah hasilnya nanti buat pengaitnya. Ya seperti ini hasilnya. Ya seperti ini ketika sudah saya ikat pakai kawat, tapi belum saya kencangkan ya. Ini sangat berguna untuk meminimalisir biaya ya. Nanti akan saya kencangkan dan saya doublekan lagi, kira-kira seperti itu pemirsa. Karena kalau kita beli handle-nya ini yang asli, saya sudah cek di Suzuki itu harganya 450.000 yang chrome ya. Khusus yang chrome begini harganya 450.000 dan bukan hanya di tipe X ya, di tipe SGX keluaran tahun 2008 ke atas ya sudah chrome. Yang tipe GX yang keluaran 2008 itu masih sewarna dengan bodi ya, cuman kalau tipe X 2005 sampai 2007 tuh sudah dipastikan dia chrome ya. Lumayan lah, tapi tetap kita dalam pemakaian yang harus hati-hati karena kan sudah dioperasi ya, untuk meminimalisir biaya saja, dan tetap kita pakai orinya, nggak kelihatan kan dari luar juga, asal rapi pemasangannya. Oke, untuk hasilnya seperti ini nih ya, tuh saya ikat pakai kawat untuk memperkuat lagi ya, jadi kekuatnya selain pakai lem pakai kawat juga lumayan. Mudah-mudahan awet nih, tergantung kita cara membuka handle-nya nanti pelan-pelan. Oke, kemudian kita cara memasangnya ya, mengembalikannya ke tempat semula lagi. Ikuti terus. Ini ya teman-teman, udah jadi ya. Ini ada pengaitnya di sini nih, buat besi yang di dalam ya. Udah saya pasang nih, gampang, tinggal masukin aja nih dari sini ya. Tuh. Ya, ini kawat yang tadi saya bilang udah saya ikat sih, ketepatan memang tipis banget. Hati-hati dalam mengikat kawatnya supaya ketika buka handle ini dia nggak diem ya. Kalau ini kan balik lagi tuh, jadi jangan sampai kena lah. Kena tipis-tipis sih nggak apa-apa, usahakan dia balik karena kan ini ada pernya nih. Nah nih ya, ini kan tekan ditarik nih, yang ini nempel ke bodi nih. Nah ini yang kita tarik nih. Nah jadi posisinya nanti begini kalau dari luar. Nah gitu, dia balik nih. Oke ya, kemudian kita pemasangannya di sini ya. Kita pasang dulu. Sorry, masukinnya pelan-pelan, agak miring ya masukinnya ya, agak miring seperti ini nih. Nah kayak begini ya, usahakan dia lubangnya masuk ya, pas di baut itu nih, seperti ini. Kelihatan tak teman-teman? Aduh sorry nih, berisik nih, gelap lagi ya. Kemudian tinggal kita baut tuh yang agak kelihatan tuh. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Yang tadi saya bilang, ini posisinya mana nih? Ini nih posisinya buat masukin ini nih pengaitnya. Harus hati-hati ya. Jadi usahakan kita masukin dulu pengaitnya. Ini udah agak lumayan kenceng sih. Ini kita bisa kencengin tapi nggak usah terlalu kenceng awalnya ya. Kita pastikan dulu di sini bisa diperhatikan ya. Maaf nih kalau agak goyang. Jadi seperti ini, masukin dulu. Kelihatan? Nah, tuh. Usahakan masuk. Mana nih? Nah, ini ya. Masukin dulu begini biar mudah. Kemudian ini kita perhatiin, kita klek
kita seperti itu. Kemudian kita coba. Nah, dia berjalan. Oke, sorry. Nah, kita coba ya. Ini dikembalikan dulu sedikit sebentar. Kita coba ya dari luar. Seperti ini ya penampakannya. Ya, bisa aja. Lagi ya. Nah, oke teman-teman, seperti ini jadi posisi handle dalamnya ya. Perangkatnya kayak begitu tuh, lebih kurang. Ini sudah selesai sih, tinggal dikembalikan saja ya ke semula. Nanti saya videokan ya yang kondisi dikembalikan. Lumayan lah meminimalisir biaya dengan hanya mengeluarkan 6.000 ya, 5.000 per 6.000 gitu lem Korea. Selebihnya kawat saya ambil dari depan rumah ya, cari-cari kawat-kawat bekas, tinggal kita pasang sendiri. Perangkatnya tuh agak kayak gitu tuh, alat-alat perang buat home use sih, buat rumahan. Ini tinggal kita rapikan saja. Bagian sini juga tadi nih dia patah nih. Ini patah, udah saya lem ya, cuma tadi saya nggak videoin karena repot. Ngerjainnya sabar sih teman-teman, nggak bisa buru-buru, tenang, sabar. Yang paling penting adalah dengan hati yang tenang ya. Tinggal saya rapikan, perhatikan ya. Ya ini ya, kembali pada pemasangan yang semula ya. Ini pemasangannya. Ini ya, sudah saya pasang, cuma belum saya kencengin. Ketika memasang agak sulit ya, butuh 2 tangan. Sementara nggak ada yang pegangin kameranya, jadi agak susah. Hanya saya bisa memberitahu saja nih seperti ini klip-klipnya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi dari atas kita perhatikan nih, dari garis ini ya, dari sini nih kita perhatikan. Ini dulu yang kita masukin dari atas ke sini. Ini dulu. Kemudian ininya udah saya pasang nih, buat handle pegangan dari dalam ya, buat dorong pintu dari dalam. Tadinya nih harus dilepas dulu seperti ini ya, baru bisa dimasukin. Lihat ada seperti itu besinya. Jadi kalau ini dimasukin ke sini, dalam kondisi kita mau pasang, dia mentok di sini, di besi ini. Jadi ini harus kita lepas dulu ya. Nah, ini sudah saya pasang kembali tadi karena kondisi pintunya sudah kondisi door trimnya sudah terpasang, door leadingnya. Nah ini tinggal dibaut saja di bagian sini sama di bagian sini nih. Dan bautnya itu kelihatan tuh. Power window tadi sudah saya pasang. Sebelum dikencengin mungkin ada bagusnya kita pastikan dulu ya, dengan cara di on kan saja sih, nggak harus dinyalakan mesin mobilnya. Kita mainkan power window-nya dari sini. Nah, dia bekerja ya. Artinya normal. Kita cobain dari sini ya. Nah, pastikan power window-nya normal, karena yang dilepas hanya switch power window ya, nggak ada yang lain. Yang berhubungan dengan electrical hanya switch power window. Sementara untuk central lock-nya tidak ada yang dilepas ya, tidak berhubungan. Sudah kita off-kan kembali, jangan terlalu lama untuk di-on-kan karena posisi mesinnya kan nggak nyala, tidak bagus untuk mesin.
Nanti tinggal kita kencangkan dari sini. Ada dua baut nih, yang ini sama yang di handle pintu, bukan pintu, sama di pegangan ya. Serta di sini. Untuk di pin-pinnya banyak tuh, ada sekitar 13 pin. Oke. Demikian video saya cara memperbaiki handle EPV bagian depan yang ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe.